Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala hadan nabiyil karim Muhammad ibn Abdullah alladzi qad adal amanah wa nasahal ummah wa tarakaha alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala jalla jalaluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan berbahagia nahnu fi baitin min buyutillah. Kita berada di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, Baitullah Al-Istiqamah. Memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Meninggalkan segala aktivitas dunia, perniagaan, perdagangan dalam rangka memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh ibadah kita dari Jum'ah ke Jum'ah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah. Menurut KHGT, kalender Hijriyah Tunggal Global, hari ini adalah hari keempat dari bulan Muharram 1448 Hijriyah. Artinya kita memasuki tahun baru Islam. Masih banyak di antara kita kaum muslimin belum mengerti atau belum mengetahui latar belakang penanggalan tahun Hijriyah. Pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau menerima sepucuk surat dari salah satu gubernur di Basrah yang bernama Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Kata Abu Musa al-Asy'ari, innahu ya'tina minka kutubun laisa laha tarikh. Telah sampai kepada kami surat-surat dari Anda, tetapi tanpa ada tanggalnya. Di dalam riwayat yang lain, innahu ya'tina min amirul mu'minina kutubun fala nadri ala ayyin na'mal wa qad qara'na kitaban mahalluhu sya'ban wala nadri ahwal ladzi nahnu fihi amil madhi. Telah datang kepada kami, telah sampai kepada kami kitab-kitab atau surat-surat dari Amirul Mukminin. Kami tidak mengerti apa yang mesti kami lakukan, kami kerjakan. Kami baca di dalam surat tersebut hanya ada tulisan Sya'ban. Kami nggak mengerti apakah Sya'ban tahun ini atau tahun kemarin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menerima surat ini, beliau mengumpulkan para sahabatnya, berdialog, berdiskusi untuk menentukan tahun yang dipegang oleh kaum muslimin. Di antara sahabat ada yang berpendapat sebaiknya patokannya adalah kelahiran Nabi. Yang lain berpendapat sebaiknya patokannya adalah di saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi. Yang lain berpendapat sebaiknya patokan penanggalan Islam
itu adalah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi pendapat-pendapat ini para jamaah sekalian tidak diterima. Lalu muncullah pendapat dari sahabat mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang mengusulkan agar patokan penanggalan Islam adalah patokan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Umar radhiyallahu anhu menerima usulan tersebut karena sebagian dalil adalah firman Allah Subhanahu wa taala, La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang didirikan berdasarkan takwa sejak hari pertama. Hari pertama menunjukkan isyarat menunjukkan bahwa ini adalah hari kebangkitan kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Setelah itu kemudian terjadi dialog. Bulan apa mengawali tahun baru ini, tahun Hijriah ini? Di antara mereka ada yang berpendapat bulan yang pertama adalah bulan Ramadan. Kemudian yang lain berpendapat termasuk Utsman bin Affan, juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyetujui kalau bulan pertama adalah bulan Muharram karena keinginan sahabat dulu untuk hijrah terdetik pada bulan haram. Keinginannya. Nah, para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dengan demikian kita mengetahui sekilas sejarah penanggalan tahun Hijriyah. Namun masih banyak di antara kita yang belum mengenal bulan-bulan Hijriyah. Kita lebih mengenal bulan-bulan Masehi. Ketika disebut angka, langsung ia mengucapkan nama bulan tersebut. Berbeda kalau kita sebutkan urutan yang ketujuh dari bulan Hijriyah bulan apa, sebagian besar di antara kita tidak mengerti, tidak mengetahui, bahkan menghitung terlebih dahulu dari awal Muharram, Safar, Rabiul Awal, baru ketujuh bulan apa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, patokan Hijriyah mengingatkan hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat pernah diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Habasyah. Pergilah kalian ke negeri non jauh di sana. Sebuah negeri Habasyah, Ethiopia. Kalau kita buka Google para jamaah sekalian, jarak antara Makkah ke Ethiopia lebih kurang 1.500 km melalui udara. Melalui darat pasti lebih jauh lagi. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika diperintahkan untuk hijrah non jauh ke sana, tidak ada satupun di antara mereka kemudian mengatakan, ya Rasulullah, kenapa hijrah kok terlalu jauh? Negerinya jauh sekali ya Rasulullah. Tidak ada satupun di antara mereka yang protes kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, kenapa hijrahnya ke Habasyah? Engkau sendiri tidak pernah pergi ke Habasyah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah sikap para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mendapatkan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'u wa ata'u, sami'na wa ata'na. Hijrah ke Habasyah yang pertama. Beberapa tahun kemudian hijrah ke Habasyah yang kedua. Ada samroh, ada buah manis pada hijrah yang kedua ini pada zaman sekalian, yakni masuknya Raja An-Najasyi ke dalam Islam. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian beliau hijrah ke Madinah. Beliau singgah pertama kali di sebuah tempat namanya Quba. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis beliau gunakan, beliau manfaatkan untuk mendirikan masjid yang hari ini kita kenal dengan Masjid Quba. Peristiwa menarik pada waktu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Quba. Beliau kedatangan seorang tamu. Menurut ahli sejarah, tamu itu namanya Husain bin Salam. Siapa Husain bin Salam ini? Beliau adalah pimpinan atau ketua Rabi Yahudi dari Bani Qainuqa. Beliau sudah lama mendengar akan datang Nabi dari Makkah ke Madinah, ke Yathrib pada waktu itu.
Beliau adalah seorang rabi, orang yang mengerti kitab Taurat, menguasai ilmu Taurat, bahkan jamaahnya merujuk persoalan-persoalan agama kepada Husain bin Salam ini, para jamaah sekalian. Dan beliau mengerti betul ciri-ciri karakteristik Nabi akhir zaman, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwa alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang kami beri kitab, mereka mengenal Nabi akhir zaman, karakteristiknya, ciri-cirinya, sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Maka berita akan kedatangan Nabi SAW sangat ditunggu-tunggu oleh Abdullah bin Salam ini, atau Husain bin Salam ini. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ada dua riwayat. Riwayat yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Ketika itu Husain bin Salam atau Abdullah bin Salam mengatakan ketika penduduk Madinah menyambut kedatangan Nabi, aku pun ikut menyambutnya. Padahal pada waktu itu dia masih menjadi seorang rabi'. Kemudian aku perhatikan wajahnya, seolah-olah ia ingin meyakinkan dirinya Nabi yang datang ini asli atau palsu. Maka untuk meyakinkan dirinya, apa yang beliau lakukan para jamaah sekalian? Yang beliau lakukan adalah memperhatikan raut wajah Nabi SAW. Kemudian beliau memiliki kesimpulan dengan penuh keyakinan, araftu annahu laisa biwajhi kadzdzab. Aku yakin, aku mengerti bahwa wajah beliau ini bukan wajah pendusta atau bukan wajah pembohong. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang Husain bin Salam atau Abdullah bin Salam ingin mengetahui kejujuran seseorang adalah melalui melihat wajahnya. Hari ini kita saksikan di media sosial atau media ekstrim dan lain sebagainya. Berapa banyak yang tampil mengatakan kejujuran, namun kita lihat wajahnya saja tidak meyakinkan. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Riwayat yang kedua adalah riwayat Imam Ahmad dan Imam Al-Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW tiba di Madinah, sebagian ulama mengatakan Madinah ya Madinah, namun ahli sejarah mengatakan pada waktu itu hari pertama kedatangan Nabi SAW berada di Kuba. Tatkala Nabi SAW tiba di Madinah, berita itu sampai kepada Abdullah bin Salam. Lalu Abdullah bin Salam turun dari pohon kurmanya, menjumpai Nabi SAW, lalu ia mengatakan, ini sa'iluka an asya la ya'lamuha illa nabiyyun. Aku akan ajukan beberapa pertanyaan kepadamu, tidak ada yang tahu kecuali seorang nabi. Artinya pertanyaan-pertanyaan ini membutuhkan jawaban, namun tidak ada yang tahu, tidak ada yang mengerti jawabannya kecuali ia adalah seorang nabi. Apakah Husain bin Salam ini seorang nabi? Tentunya bukan. Beliau bukan seorang nabi, tetapi beliau mengerti dari ulama-ulama sebelumnya bahwa pertanyaan-pertanyaan ini sangat susah dijawab oleh manusia biasa kecuali oleh seorang nabi. Maka kata beliau, fa in akhbartani biha amantu bik. Kalau kamu memberitahukan kepadaku jawabannya, artinya jawabannya benar, aku beriman kepadamu. Wa illam ta'lamhunna araftu annaka lasta binabi. Sebaiknya kalau kamu tidak mengerti, berarti kamu bukan seorang nabi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa pertanyaan-pertanyaan ini? Pertanyaan pertama tentang asyibhu, yakni penyerupaan. Kenapa anak itu bisa menyerupai ayahnya, bisa menyerupai ibunya? Yang kedua, wa an awwali syai'in ya'kulu ahlul jannah. Makanan apa yang pertama kali nanti disantap oleh penghuni surga?
Yang ketiga, wa an awwali syai'in yuhsyarun nas, peristiwa awal apa yang nanti akan menggiring manusia pada hari kiamah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu beliau mengatakan, akhbaroni bihinna Jibril anifa. Baru saja Jibril memberitahukan jawabannya. Ketika Husain bin Salam mendengar nama Jibril, ia mengatakan, dzaka adul Yahud. Itu adalah musuhnya orang-orang Yahudi. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab satu demi satu pada jemaah sekalian. Yang pertama tentang penyerupaan. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al mar'ati dhahaba bisyibhi. Apabila air laki-laki mendahului lebih dominan daripada air wanita, maka anak yang lahir nanti menyerupai ayahnya. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati ma'ar rajuli dhahabat bisyibhi. Apabila air wanita mendahului, menang, dominan daripada air laki-laki, maka nanti yang lahir adalah menyerupai ibunya. Ini jawaban Nabi SAW. Yang kedua adalah wa amma awwalu syai'in ya'kuluhu ahlul jannah. Adapun makanan yang pertama kali dimakan oleh penghuni surga, faziyadatu kabitil khut. Hati ikan, sebut saja ikan paus begitu, tetapi yang paling lezat. Kemudian yang ketiga, adapun peristiwa pertama kali yang menggiring manusia adalah munculnya api dari belahan timur, menggiring mereka sampai ke belahan barat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Husain bin Salam mendengarkan jawaban Nabi dan benar para jamaah sekalian, lalu beliau beriman dan beliau mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, inilah peristiwa menarik di awal hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Kedatangan seorang Rabi' yang akhirnya Rabi' ini memeluk Islam dan namanya Abdullah bin Salam. Barakallahu li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam sebuah hadis disebutkan, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi tiba di Madinah. Fara'al Yahud tasumu yauma Asyura. Beliau melihat orang-orang Yahudi berpuasa Asyura. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, mahada? Apa ini? Kenapa kalian puasa? Mereka menjawab, hadza yaumun sholih. Ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwihim. Hari di saat Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuhnya. Fasamahu Musa syukra. Nabi Musa alaihissalam mensyukuri peristiwa tersebut. Beliau berpuasa. Qala fa ana akhuku bi Musa minkum. Aku lebih berhak terhadap Musa daripada kalian. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu nasumuhu ta'dhiman lahu. Kami akan berpuasa dalam rangka mengagungkan hari tersebut. Oleh sebab itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengajak diri dan para jamaah sekalian untuk berpuasa Asyura. Berpuasa Asyura memiliki keutamaan menghapuskan dosa kita setahun yang lalu. Kemudian Nabi SAW di dalam riwayat yang lain, tahun depan sungguh aku akan berpuasa. Namun Allah Subhanahu wa taala mengambilnya terlebih dahulu. Dengan demikian kita berpuasa yaumut tasu'a dan yaumul Asyura, hari ke-9 dan hari ke-10 di bulan Muharram.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pertanyaan kita hari ini, apakah kita hari ini harus hijrah sebagaimana hijrahnya para sahabat, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah? Tentunya hijrah hari ini adalah hijrah secara maknawi, bukan hissi. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi hijrah itu ada dua. Pertama adalah al-hijrah bil jasad, yang kedua al-hijrah bil qalbi. Hijrah dengan jasad min makanin ila makanin akhar. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Bisa jadi ketika kita tidak bisa menjalankan iman kita, akidah kita, agama kita, tidak ada salat berjamaah dan lain sebagainya, maka silakan pindah, silakan hijrah, silakan pindah ke tempat yang lainnya yang sangat memungkinkan kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun para jamaah sekalian, yang terpenting adalah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang disebut muhajir itu adalah orang-orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahun baru Hijriyah tidak untuk diperingati, apalagi dengan peringatan-peringatan bid'iyah. Tetapi tahun Hijriyah menjadi satu momen kita untuk semangat lagi para jamaah sekalian. Tidak mungkin para sahabat menentukan awal penanggalan tahun bagi umat Islam Hijriyah tanpa makna. Pasti memiliki makna, pasti memiliki semangat yang menggelora para jamaah sekalian. Kita tidak memperingatinya dengan hal-hal yang tidak dicontohkan. Apalagi kemudian menciptakan peringatan bid'iyah dan lain sebagainya. Tetapi ini adalah momen kita mengingatkan kita itu punya kalender. Punya penanggalan sendiri yang namanya penanggalan Hijriyah para jamaah sekalian. Oleh sebab itu kiranya menjadi PR buat para jamaah sekalian untuk menghafal bulan-bulan Hijriyah. Karena ibadah-ibadah Islam, sebagian besar ibadah Islam itu kaitannya dengan kalender Hijriyah para jamaah sekalian. Puasa, kalender Hijriyah. Haji, kalender Hijriyah. Bahkan zakat para jamaah sekalian. Seringkali di antara kita kaum muslimin masih memahami zakat itu dari bulan Agustus ke bulan Agustus. Atau bulan April ke bulan April. Padahal itu tidak sah para jamaah sekalian. Seharusnya melalui penanggalan Hijriyah. Al-Muhajir man hajara manahallahu anhu. Ibnu Qayyim menyebutkan yang kedua adalah al-hijrah bil qalbi. Hijrah hati para jamaah sekalian. Minal maksiati ila ta'ah. Dari maksiat menuju ketaatan. Minasyirki ila tauhid. Hijrah dari kesyirikan menuju tauhid. Hijrah dari riba menuju sedekah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salam.